Desa Candi terletak di Kecamatan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Di tempat ini pernah terjadi peristiwa besar yang menyebabkan hilangnya ratusan nyawa warga pada tahun 1947. Setelah Belanda melancarkan agresi militernya ke satu, Pasar Karanganyar yang semula berada di Jalan Raya Gombong, Kebumen ditutup dan dipindahkan ke Desa Candi. Selain keberadaan pasar sementara, di Desa Candi juga terdapat kantor dan gudang logistik COP Karanganyar yang pada saat itu dipimpin oleh Letnan Muruyuni, serta terdapat dapur-dapur umum yang didirikan secara sukarela oleh warga dan para pejuang. Keadaan pasar tersebut tidak terlalu baik, tapi karena pasar tersebut merupakan pindahan, maka Pasar Candi tetap ramai dikunjungi. Sebelum melakukan penembakan mortir, Belanda mengadakan pengintaan terlebih dahulu melalui udara dengan pesawat capung. Dalam cuaca mendung pada hari Minggu Wage 19 Oktober 1947, terdengar dentuman meriam dari arah Gombong. Sebagai tembakan pendahuluan Belanda adalah ke arah selatan Sugihwaras yang dilakukan dari dua lokasi, yakni Kenteng dan Ragadana. Sekitar pukul 8 pagi, aktivitas keramaian pasar itu sekonyong-konyong dikejutkan oleh datangnya pesawat capung yang melakukan pengintaian serta menjatuhkan beberapa bom yang kemudian disusul dentuman peluru meriam pertama dan jatuh di dekat Pasar Candi. Pesawat Belanda dipandu oleh mata-mata di Dukuh Lego yang memantulkan cermin ke atas sebagai kode lokasi keberadaan Desa Candi. Mata-mata itu akhirnya ikut tewas terkena peluru meriam. Tembakan meriam dari Gombong semakin mencar bagai hujan peluru. Sekitar jam 10 pagi, tembakan mereda. Penduduk Candi dan sekitarnya bergegas untuk mengungsi. Namun tidak lama kemudian peluru kanon kembali berjatuhan di Desa Candi yang meliputi Tugu Pasar Candi, Cengkoreh, Sigedong, Serang, Kadangan, Legok, Gemiwang, Kepel, Pelarangan, dan Pucung. Pasukan artileri Belanda terus menembakkan meriamnya. Semua dihantamnya sampai hancur, tidak peduli itu markas pejuang atau rumah penduduk. Tembakan meriam ke Candi baru berhenti sekitar jam 1 siang. Jumlah peluru yang ditembakkan lebih kurang 600 butir. Hal ini bisa dihitung dari jumlah lubang di tanah bekas jatuhnya ledakan peluru kanon. Setelah reda, warga selamat baik yang tadinya berlindung di Gua Sigedong maupun yang berada di rumah masing-masing mengungsi ke daerah-daerah yang aman di Somawangsa Karanggayam, Padang Sari Seruweng, dan lain-lain. Adapun korban luka mengungsi ke rumah sakit Kebumen. Semua berjalan kaki menyelamatkan diri. Korban parah setelah sampai di rumah sakit Kebumen dilarikan ke rumah sakit Yogyakarta menggunakan kereta api. Korban tewas banyak sekali. Korban terdiri dari penduduk 10 pedukuhan dan penduduk desa lain yang sedang berada di pasar, serta para pengungsi yang juga banyak tersebar di 10 pedukuhan di Desa Candi. Ada juga anggota TNI, TP, dan Laskar Perjuangan yang sedang berada di Candi. Jumlah korban meninggal yang bisa didata adalah 786 orang, termasuk di dalamnya 70 orang lebih di pinggir rel kereta api. 13 anggota TP antara lain cucu mantan Bupati Arung Binang. Sangat dimungkinkan terdapat jenazah yang hanyut terbawa arus sungai yang waktu itu sedang banjir. Mayat-mayat korban kanonade dikuburkan di pekarangan-pekarangan dalam lubang yang tidak terlalu dalam. Korban penembakan meriam Belanda tersebut kebanyakan adalah penduduk sipil, bukan kaum pemanggul senjata. Bukan itu saja, setelah pemboman tersebut, tentara Belanda juga menyisir perkampungan dan merampas ternak, makanan, serta kebutuhan pokok lainnya. Tidak ada suplai makanan sama sekali, sehingga banyak warga yang tewas akibat kelaparan dan sebab-sebab lain. Hingga tahun 2013, hanya beberapa korban cacat yang masih bisa ditemui, antara lain Ahmad Sufyan, Ahmad Suwito, dan Bania. Kebanyakan korban selamat dan saksi peristiwa kanonade Candi telah meninggal dunia karena faktor usia. Pemboman di Desa Candi Kebumen adalah salah satu dari sekian banyak kejahatan tentara Belanda di Indonesia dari tahun 1945 sampai 1950. Untuk memperingati peristiwa kanonade Candi, dibangunlah sebuah tugu peringatan sederhana dari batu padas di tengah Pasar Candi yang dibiayai oleh pemerintah dan tentara pelajar.
Tugas kita saat ini adalah menjaga dan merawatnya. Aja dicoret-coret, apa maning dirusak.